Ibu tidak bersalah. Ibu saat itu hanya terpaksa demi kesembuhan Mbak Arini. Ibu juga korban. Dirja, kamu tunggu di mobil ya. Saya mau ketemu sama suaminya Arini dulu. Baik, Ibu. Jadi Ibu mau ketemu sama suaminya Mbak Arini. Apa Ibu mau minta tolong suaminya Mbak Arini untuk kasih tahu yang sebenarnya? Nak Lingga? Selamat pagi, Bu Mita. Pagi. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Bu Mita mau minum atau makan apa? Biar saya pesenin. Oh, enggak usah. Terima kasih. Nanti aja. Jadi ada apa ya? Nak Lingga ngajak saya untuk ketemu? Oke, kalau gitu saya to the point aja, Bu. Bu Mita, saya udah tahu siapa ibu sebenarnya. Saya mulai curiga sebenarnya awalnya dari yang pertama ketika Arini kontraksi di IGD. Saya melihat ibu menangisi Arini, menurut saya itu agak berlebihan untuk sekedar seorang klien dan juga makeup artisnya. Yang kedua, hadiah-hadiah yang ibu berikan kepada Arini itu juga menurut saya sedikit berlebihan. Yang ketiga, saya juga sempat melihat ada foto-foto maternity shot Arini di HP-nya Pak Dirja. Dan yang keempat, saat Arini digigit ular, itu juga Bu Minta sempat bilang kata putriku. Di situ saya mulai curiga sampai kemarin Bapak menjelaskan semuanya. Apa Arini tahu soal ini? Enggak, Bu. Arini belum tahu. Karena saya yakin itu akan sangat menyakitkan buat Arini. Maaf ya, atas kemunculan saya yang tiba-tiba. Saya masih belum bisa ceritakan semuanya sekarang. Tapi sebagai seorang ibu, saya punya kerinduan untuk ketemu dan menghabiskan waktu bersama dengan putri saya. Saya berharap Nak Lingga bisa mengerti. Iya, Bu. Saya bisa mengerti. Tapi untuk saat ini sebaiknya Bu Mita nggak bertemu dengan Arini dulu. Bapak melarang Arini untuk bertemu dengan ibu. Kedua anak ibu juga nggak suka. Bara dan Nadia nggak suka kalau sampai Arini bertemu dengan ibu. Karena mereka berpikir Arini mau panjat sosial ke ibu. Dan Bu, kasian kalau sampai nanti Arini dimarahin, Bu. Kasihan Arini, Bu. Arini memang nggak pernah bilang, tapi saya sangat yakin dia pasti sangat memikirkan soal ini. Dan kalau terus-terusan begini, saya takutnya nanti ini semua berimbas ke kehamilannya Arini dan juga Arini. Saya juga berharap ibu mengerti. Saya sebagai suaminya Arini, saya akan melakukan apapun untuk tetap menjaga Arini
dan juga calon bayi kami. Saya mengerti kekhawatiran Nak Lingga. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Sebenarnya cuma itu yang mau saya sampaikan. Saya juga berterima kasih banyak untuk semua pemberian Ibu, seperti fasilitas hotel dan antivenom yang Ibu usahakan untuk hari ini. Dan saya juga berharap semua pemberian Ibu itu ikhlas dan gak ada tuntutan untuk hari ini ke belakangnya. Apa maksud Lingga berbicara seperti itu? Apa Lingga berpikir aku punya tujuan tertentu mendekati Arini? Kalau gitu saya pamit dulu, Bu. Jangan. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Lingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya yang dibicarakan Ibu dan Mas Lingga? Mudah-mudahan aja semua segera terbuka, supaya Ibu segera dapat donor sumsum tulang belakangnya. Mas Lingga udah keluar. Sepertinya pembicaraan mereka sudah selesai. Saya udah selesai, ayo pulang. Kok Ibu kelihatan sedih ya? Apa ya yang mereka bicarakan tadi di dalam? Sewu, Ibu. Ibu terlihat sedih sekali. Apa ada hal yang kurang berkenan yang Mas Lingga sampaikan? Lingga meminta saya untuk berhenti menemui Arini. Loh, kenapa gitu, Bu? Mas Lingga kok bisa tega gitu ya? Kurang apa Ibu selama ini? Padahal Ibu sudah sangat baik ke Mbak Arini dan juga ke Mas Lingga. Ya saya yakin itu pasti permintaan Mas Mulyono. Kemarin kan mereka tahu kalau Arini itu digigit ular karena berusaha untuk menolong saya. Belum lagi Bara dan Nadia juga sempat bersikap kasar pada Arini. Mas Bara dan Mbak Nadia? Iya. Mereka sempat datang ke rumah sakit dan mereka menghina Arini di depan orang tuanya. Mungkin ya karena itu waktu saya telepon Arini kemarin, dia tidak mau angkat. Pasti dilarang sama Mas Mul. Dan sepertinya Lingga juga setuju dengan permintaan orang tua Arini karena dia mengkhawatirkan kondisi Arini yang sedang hamil. Loh, kenapa kok berhenti? Kapunten Ibu, saya minta maaf. Tapi saya benar-benar tidak mengerti kenapa Ibu tidak berterus terang saja ke Mbak Arini dan keluarganya. Soal kenapa Ibu meninggalkan Mbak Arini waktu bayi. Ibu tidak bersalah. Ibu saat itu hanya
hanya terpaksa demi kesembuhan Mbak Arini. Ibu juga korban. Ya tapi saya nggak punya bukti, Dirja. Saya nggak bisa buktikan apapun ke Arini dan ke Mas Mulyono. Kalau ini semua itu permintaan Kanjeng Ibu. Dan saya lakukan itu semata-mata karena saya hanya ingin anak saya itu sembuh. Jadi saya yakin kalaupun saya berusaha menjelaskan semuanya, Mas Mulyono pasti akan berpikiran kalau saya itu hanya berusaha mengarang cerita. Dan saya paham betul gimana hancurnya perasaan Mas Mulyono pada saat dia baca surat dari saya.